Di dalam dunia penelitian kedokteran ada banyak sekali masalah dan salah satunya adalah sel HeLa. Sel HeLa, masalah dalam industri yang sedang tumbuh. Banyak kemajuan mendasar dalam fisiologi sel, genetika, riset kanker, dan terapi yang berasal dari pemanfaatan sel-sel yang ditumbuhkan atau dibiakkan atau dikultur di luar tubuh manusia. Nah, pada pertengahan abad terakhir itu telah banyak dilakukan upaya untuk membiakkan sel manusia dengan menggunakan jaringan yang diperoleh dari prosedur biopsi atau pembedahan. Upaya-upaya awal ini umumnya menemui kegagalan. Sel-sel mati setelah beberapa hari atau seminggu dalam kultur, sebagian besar tanpa sempat membelah. Kesulitan-kesulitan ini berlanjut hingga Februari 1951 ketika seorang peneliti di Universitas Johns Hopkins menerima sebuah sampel lesi kanker serviks dari seorang pasien bernama Henrietta Lacks. Sesuai kesepakatan, biakan sel tersebut dinamai HeLa dengan mengombinasikan dua huruf pertama nama depan dan nama belakang sang pendonor. Turunan sel ini tidak sekedar tumbuh, tetapi berkembang biak di bawah kondisi biakan dan merupakan salah satu turunan sel yang pertama kali berhasil dikembangbiakan di luar tubuh manusia. Sayangnya, sel-sel kanker yang bertambah banyak dengan kecepatan luar biasa pada kultur sel yang pertama kali berhasil ini juga terus menggandakan diri secara cepat di dalam tubuh Henrietta Lacks. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan kematian ibu muda beranak 5 ini pada usia 31 tahun, hanya 8 bulan setelah didiagnosis mengidap kanker. Para peneliti ini berhasrat memiliki sel-sel manusia yang siap sedia guna mempelajari efek obat, bahan kimia toksik, radiasi, dan virus pada jaringan manusia. Sebagai contoh, pada virus poliomyelitis, nah virus ini bereproduksi dengan baik di dalam sel HeLa, menghasilkan terobosan dalam pengembangan vaksin polio pertama. Seiring kemajuan teknik biakan sel, turunan sel manusia dapat diciptakan dari kanker lain dan jaringan normal, termasuk jaringan jantung, ginjal, dan hati. Pada awal tahun 60-an, koleksi sentral turunan sel sudah ada di Washington DC, dan biakan sel manusia menjadi salah satu perangkat penting dalam banyak bidang riset biologis. Namun, pada tahun 1966, ahli genetika yaitu Stanley Garter itu mengumumkan temuan yang mengejutkan. Beliau menganalisis 18 turunan sel berbeda dan menemukan bahwa semuanya telah tercemar dan diambil alih oleh sel HeLa. Selama 2 tahun berikutnya, para ilmuwan itu memastikan bahwa 24 dari 32 turunan sel di tempat penyimpanan pusat sebenarnya adalah sel HeLa. Para peneliti yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun itu meneliti sel yang mereka anggap sebagai sel jantung atau ginjal itu menghadapi kenyataan bahwa mereka sesungguhnya sedang meneliti sel kanker serviks. Temuan Gartler menunjukkan bahwa ratusan ribu eksperimen yang pernah dilakukan di laboratorium di seluruh dunia tidak ada yang benar. Belajar jadi pengalaman pahit ini, para ilmuwan itu memulai kembali pembuatan turunan sel baru dengan aturan teknik baru yang lebih ketat untuk mencegah pencemaran oleh sel HeLa. Sayangnya, masalah belum berakhir. Pada tahun 1974, Walter Nelson Rees mempublikasikan sebuah makalah yang membuktikan bahwa 5 turunan sel yang banyak dipakai dalam riset kanker sebenarnya adalah sel HeLa. Pada tahun 1976, 11 turunan sel lain yang masing-masing banyak digunakan dalam penelitian juga terbukti merupakan sel HeLa, dan pada tahun 1981, Nelson Rees membuat daftar 22 turunan sel lain yang telah terkontaminasi oleh sel HeLa. Secara keseluruhan, sepertiga dari semua turunan sel yang digunakan dalam riset kanker tampaknya benar-benar sel HeLa. Akibatnya berupa pemborosan dana dan sumber daya dalam jumlah besar. Pada tahun 2005, Roland Nardon yang frustasi dengan masalah kontaminasi silang memulai perjuangan. Dia menulis makalah panggilan aksi yang memperdebatkan dua perubahan besar: peningkatan upaya edukasi tentang cara mencegah kontaminasi dan pengadaan jurnal ilmiah dan organisasi penyokong dana yang mengesahkan bahwa turunan sel yang digunakan dalam penelitian yang didanainya atau dipublikasikannya telah dicek keasliannya melalui sidik DNA turunan sel. Meskipun demikian, hingga sekarang organisasi dan jurnal enggan untuk memaksakan regulasi berdasarkan pandangan bahwa solusi masalah ini berada di tangan para ilmuwan dan komunitas profesional itu sendiri. Sementara itu, turunan sel yang membingungkan terus bermunculan dan makalah penelitian yang tidak terhitung jumlahnya banyak yang ditarik kembali atau diragukan. Invasi sel HeLa ke biakan sel lain menjadi bukti sifat agresif dan ganas sebagian sel kanker. Di laboratorium biakan sel, aturan-aturan tentang teknik steril diharapkan dapat menjamin bahwa pencemaran silang antar biakan tidak terjadi. Bagaimanapun, peneliti tetaplah manusia dan mereka terkadang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, mungkin satu botol medium biakan tercemar karena penanganan yang tidak benar atau salah melabeli sebuah turunan sel. Apapun kasusnya, sudah jelas bahwa pada tahap tertentu, satu atau lebih sel HeLa menyusup ke dalam biakan yang bukan asalnya. Sel HeLa membelah diri lebih cepat dari kebanyakan sel manusia lainnya, baik sebagai sel normal maupun sel kanker, sehingga menyerap nutrien lebih cepat dibanding jenis sel lain. Selain itu, sel-sel yang ditumbuhkan dalam biakan tidak langsung dapat dibedakan satu sama lain hanya dengan mengamati. Bahasanya, diperlukan uji biokimiawi untuk identifikasi. Akibatnya, dalam beberapa siklus transfer, sebuah biakan yang berawal sebagai sel ginjal atau jenis sel manusia lainnya dapat diambil alih
seluruhnya oleh sel HeLa yang tumbuh dengan cepat memadati turunan sel semula, seperti yang dilakukan oleh sel kanker di dalam tubuh manusia. Henrietta Lacks telah lama meninggal akibat kanker serviks yang mengawali turunan sel HeLa, tetapi sel-sel poten ini terus hidup hingga sekarang. Penyebarannya ke seluruh biatan sel manusia menggarisbawahi sifat persisten kanker, penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali dan pengerusan sumber daya.